Berdiri, Mbak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai wakil informal yang kini akan membahas tentang hak hari libur buruh migran yang di bagian informal ya. Perkenalkan, nama saya Atin. Mungkin kawan-kawan banyak yang kenal dengan saya, juga banyak yang kenal saya. Di sini saya setelah masuk organisasi ya dari ATKI pada tahun 2009. Nah, ini ternyata banyak permasalahan yang mengenai TKI yang seperti halnya adalah tidak mendapatkan hari libur mingguan atau hari libur internasional. Bahkan libur itu tergantung pada kebijakan majikan sendiri, artinya individual. Jika majikan mengizinkan libur, itu bisa libur. Jika majikan tidak mengizinkan libur, bahkan 3 tahun tidak ada libur sama sekali. Apalagi di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu tidak ada libur sama sekali. Mau sholat id saja tidak diperkenankan libur. Nah, disinilah apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Fajri, ya, oleh Bapak Fajri tadi memang benar ya. Ternyata dalam PRT ini banyak hal yang dialami tentang jam kerja yang panjang. Karena menjaga akong atau ama tidak boleh tidur sama sekali, tidak beristirahat walaupun 24 jam, cuma istirahat 3 jam. Double job. Nah, double job yang dinamakan double job setelah menjaga ama, seharusnya PRT itu ada istirahatnya, ada jam kerja ya, batas waktu kerja. Ternyata masih bersih-bersih rumah, masih masak, masih menyetrika, masih menjaga anak dan lain sebagainya. Gaji yang rendah, karena selama PRT ini dikeluarkan dari upah minimum pada tahun 2007. Ini yang saya ketahui ya, sedikit saya ketahui. Ini gaji tidak berjalan, hanya tinggal diam di tempat saja. Jadi tidak ada kenaikan gaji, cuman 15.840. Nah, potongan gaji, sisa gaji tidak memadai kebutuhan hidup sehari-harinya, apalagi menyekolahkan anak yang ada di Indonesia. Ini sama foto ibu-ibu yang sudah mengalami yang seperti ini. Ini di aku sendiri, ya. Penahanan dokumen itu banyak sekali kawan-kawan, itu tidak makan dokumen sendiri, apalagi paspor Pak. ARC Cimpaukat saja tidak megang dokumen sendiri. Nah, kemanakah dokumen itu? Dokumen itu dipegang oleh agensi atau majikan. Katanya kalau dipegang TKI itu akan hilang. Mungkin nggak itu? Kalau tidak bisa libur nggak mungkin hilang. Itu cuma alasan saja. Nah, tekanan dari majikan atau agensi. Nah, biasanya kalau TKI akan berizin libur atau bantah majikan akan dipulangkan ke Indonesia. Itu banyak sekali yang mengalami hal yang seperti itu. Nah, tidak bebas berorganisasi atau berserikat, didiskriminasikan, artinya dibelah-belah. Nah, sampai saat ini yang kami tanyakan adalah hari libur. Apakah peraturan yang ada di Taiwan itu untuk sektor informal? Bagaimanakah peraturan hari libur? Mari kawan-kawan kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dwi atau Bapak Norman. Apakah kawan-kawan mau tahu semua? Ini penjelasan dari Bapak Dwi atau Bapak Norman? Bukannya kita sok kepo ya, bukan karena kita sok kepo, kita berhak kepo untuk mengikut campuri ya urusan tentang
peraturan-peraturan yang ada di Taiwan ini. Ya, saya kira jelas banget ya poin-poin yang sudah disebutkan. Terima kasih Bapak, silahkan menjawab. Iya. Silahkan keterangkan kepada kami dan juga kawan-kawan. Ya, sudah dicatat Bu Hakim. Silakan monggo Pak Norman atau Pak Dewi, Pak Dwi dijawab. Terima kasih Mbak Atin, Mbak Dewi, Banyuwangi. Iya. Atin mana? Enggak, dari mana? Dari Arti. Bukan, Indonesianya dari Ponorogo atau Trenggalek? Ya, Trenggalek. Oh, pas banget Trenggalek. Iya. Ayo kan ayo. Kunjungan apa? Ya. Orang kunjungan ya Tay. Ya. Tete kuat. Jadi masalah tenaga kerja informal, ya, informal di Taiwan ini harus tahu. Kalau kita lihat dari struktur gaji ya, gaji dan potongannya, potongan bukan potongan ini ya, potongan gaji antara formal dan informal. Sebenarnya kalau saya lihat ya di struktur potongan gajinya di situ, antara itu dua-duanya itu hampir sama. Sementara formal sebenarnya yang formal ini yang dijolimi banyak. Kalau saya lihat ya, itu lebih banyak yang formalnya, dipotong banyak, dia bayar ke sini jual beli job dan lain-lain, kasihan juga. Sementara sampai akhirnya kelihatannya nggak jauh-jauh beda. Sementara cost structure sebenarnya hampir sama, lebih tinggi di formal malah. Dan hasil akhirnya itu saya melihat nggak jauh-jauh beda itu. Pendapatan informal dengan formal, coba potongan di situ, ujung-ujungnya di tahun-tahun ketiga. Misalnya 14.000, formal juga sekitar itu juga, kalau lah ya paling naik sedikit 15.000. Cuman menangnya dia di lembur kalau ada, kalau nggak ada ya sama aja itu. Artinya apa? Di informal di sini itu memang ada satu aturan hukum bahwa Taiwan itu membedakan dua kategori ya, satunya tenaga kerja formal, satunya tenaga kerja informal. Yang tenaga kerja formal sesuai ini saya bicara masalah hukum di Taiwan itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan. Sementara yang sektor informal itu adalah penjaga makom, kemudian orang sakit. Itu memang tidak diatur oleh Labor Act atau tidak diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga Taiwan ya, sehingga itu untuk asuransi yang sektor informal itu mendapatkannya hanya Askes, yang sektor formalnya itu mendapatkan Astek dan Askes, kira-kira begitu. Sehingga ini ada yang membedakan seperti itu. Nah, kemudian juga untuk hari libur, karena di situ tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan di Taiwan, maka di sini untuk sektor informal itu berpegang teguh pada perjanjian kerja. Di situ ada perjanjian kerja ketika sebelum berangkat ke sini kan menandatangani. Itu jelas-jelas di situ menyebutkan bahwa ada libur di situ. Nah itu harus bisa jalan. Contoh ini ya, negara lain seperti Filipina, kemudian ada Thailand, ada Vietnam, ada 3 negara itu. Rata-rata mereka bisa karena komunikasi baik atau apa segala macam dengan majikannya. Karena ini sektor informal itu kan jelas di situ live in system, artinya dia tidurnya di situ, makannya di situ, kerjanya juga di situ, dan lain-lain. Yang kedua, yang sektor informal ini dia juga tidak terikat oleh waktu. Cenderung yang sektor informal adalah 24 jam. Ini kan udah nggak benar seperti itu. Udah nggak benar. Jadi kerja 24 jam. Nah, sesuai dengan peraturan di sini di perjanjian kerja, itu diatur sebenarnya di situ bahwa hari libur itu dalam seminggu di sini disebutkan 1 hari. Iya kan? Benar kan? Iya, benar, 1 minggu 1 hari, nah, kan begitu. Nah itu tentunya bagaimana karena tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan. Nah di sini pinter-pinternya sang TKI itu bisa berkomunikasi dengan majikan. Saya pengen libur, misalnya. Orang Thailand, orang Vietnam, orang Filipina aja bisa kok. Kita masa nggak bisa?
harus bisa, kalian harus bisa, karena pemerintah Indonesia pun di sini tidak langsung bisa serta merta menegur atau ini kepada majikan, begitu. Nah, di sini yang harus kita pahami juga, karena ada juga beberapa TKI, khususnya yang sektor informal, yang pernah ada beberapa TKI itu yang bilang ke saya, Pak, katanya, saya ini jangan sering-sering libur, katanya. Dia bilang begitu, karena kalau saya libur itu uang saya habis. Lah, orang ini berjuang untuk libur kok malah kalian kira-kira ini gitu. Maaf Pak, ini menyingkat waktu saja ya. Itu tadi Bapak Dwi kan sudah menerangkan bahwasanya sebenarnya TKI ini ada libur, ya kan? 1 minggu 1 hari. Ya. Nah, memang betul. Itu dalam kontrak kerja ada libur 1 hari 1 minggu 1 hari. Jika TKI tidak libur, ya majikan menggantikan uang lembur. Ya. Yang ini yang tidak kuat. Dan yang keduanya, karena PRT itu tidak dimasukkan ke UU TKP di Taiwan, Ya. standar labor loh. Yang kami tanyakan Pak ya, apakah dari pemerintah Indonesia itu tidak punya hak tawar tentang pekerja informal untuk memasukkan ke UU TKP, ke Undang-Undang Standar Labor Law yang ada di Taiwan? Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi gini, di sini memang tidak bisa kita mencampuri urusan peraturan atau perundang-undangan di Taiwan. Itu yang perlu harus paham ya. Bahwa seperti juga di Indonesia pun juga pekerja di sektor rumahan atau pembantu rumah tangga di Indonesia tidak diatur, tidak ada undang-undang di Indonesia ya, jangan di Taiwan, di Indonesia sendiri itu tidak ada yang namanya undang-undang untuk pembantu rumah tangga, tidak ada. Sehingga rata-rata yang di Indonesia yang menjadi pembantu rumah atau sektor informal itu pasti bergaji di bawah standar. Pasti. Kalau UMR di Jakarta misalnya 2 juta, di Jakarta seorang pembantu pun juga paling juga 1 juta, 1,5 juta juga udah bagus kira-kira begitu. Nah, itu pun juga kalau di sini tentu kita boleh hanya mengusulkan supaya diatur di dalam supaya Taiwan itu membuat undang-undang untuk sektor informal. Ya boleh saja, kita mengusulkan boleh. Tetapi kita tidak bisa memaksa untuk bisa segera dilaksanakan undang-undang untuk sektor informal itu segera berlaku, karena sudah banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di sektor informal untuk khususnya di hari libur. Kira-kira gambaran seperti itu yang terjadi di Taiwan itu begitu, Mbak. Terima kasih Pak. Dan lagi ada pertanyaan lagi. Nah, ini kan katanya pemerintah itu tidak bisa menekan pemerintah Taiwan untuk memasukkan informal ke undang-undang di Taiwan. Itu apa sebabnya Pak? Taiwan itu kan negara hukum, punya negara otoritas, Taiwan itu negara berdaulat, punya kedaulatan negara, punya aturan hukum sendiri. Kita boleh mengusulkan boleh, tapi tidak bisa memaksa. Masalah nanti diterima atau tidak itu ya otoritasnya itu ada di Taiwan. Kita ini, saya, kalian semuanya itu di sini numpang. Terima kasih. Artinya ya undang-undang kembali kepada di sini juga di Taiwan. Artinya ini untuk pendapat yang seperti ini, jadi pemerintah Indonesia itu kurang kuat untuk melindungi buruh migran. Yang kami butuhkan itu perlindungan sejati ya untuk buruh migran yang ada di Taiwan ini. Misalnya pemerintah itu seharusnya punya hak tawar kepada pemerintah penempatan yang ada di Taiwan ini. Contohnya, bukannya pemerintah Indonesia setiap tahunnya itu ada pertemuan joint working group. Itu apa saja yang katanya yang saya dengar itu untuk membahas perubahan buruh migran yang ada di Taiwan. Apa saja yang dibahas, karena selama ini kami juga tidak merasakan perubahan tersebut. Setiap tahun memang ada annual meeting buat joint working group.
Joint Working Group itu masih belum terbentuk. Annual meeting itu pertemuan tahunan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Taiwan untuk membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapi, termasuk juga hari libur, kemudian upah, kemudian asuransi dan lain-lain. Itu sudah tercantum di situ. Makanya muncul di dalam perjanjian kerja ini, misalnya hari libur dalam 1 minggu 1 hari, itu ada di sini. Itu sudah ditandatangani, sudah ini, makanya di situ lihat, dibaca di situ. Itu adalah hasil dari annual meeting. Begitu. Ada, itu sudah lama Pak. Kalau hari libur yang seperti itu sudah lama sekali. Sejak pada tahun 2005 saya masuk di Taiwan, itu sudah ada peraturan yang sekarang itu. Yang kami butuhkan, hari libur PRT itu harus ditetapkan. Harus ditetapkan. Tidak boleh antara kebijakan majikan saja. Ini artinya individual. Untuk kebijakan majikan saja. Gini. Saya tadi kan sudah menjelaskan ya. Di dalam tadi kan ada Indonesia, Taiwan itu kan ada 2, formal dan informal, ya kan? Yang formal itu diatur apa? Oleh undang-undang. Yang informal diatur oleh undang-undang apa tidak? Nah itu Pak yang saya maksudkan. Nah itu otomatis kalau tidak di ini kita tuangkan supaya lebih jelas itu di sini di PK, karena tidak diatur oleh undang-undang. Nah itu yang saya maksudkan Pak. Untuk sektor informal itu karena tidak dituangkan, karena tidak masuk ke UU TKP Taiwan. Mbak iya, pemerintah Indonesia itu punya hak tawar untuk memasukkan ke UU TKP Taiwan. Jadi perlindungannya lebih kuat. Saya tambahin Pak ya. Monggo. Karena tidak. Ayo, cero. Karena hal yang seperti ini sudah bertahun-tahun kita perjuangkan melewati konferensi pers, juga surat menyurat dan ke media-media, tapi ternyata belum ada hasilnya juga. Ya.